Pertemuan ini kita jadikan pertemuan sela. Semestinya kita menyambung bahasan tentang akhlak mulia husnuzon, dan kita sudah anggap selesai secara ringkas sifat husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala di pertemuan sebelumnya. Maka sambungannya adalah sifat husnuzon kepada sesama makhluk, secara khusus kepada sesama muslim. Tapi mengingat kondisi Palestina hari ini, maka kami mengajak jamaah semua, kita jadikan majelis ini majelis kepedulian, karena ancaman Nabi SAW, al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu. Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menganiayanya. Muslim tidak boleh menganiaya muslim yang lain, juga tidak boleh mengabaikannya. Maka sifat tidak peduli adalah sifat abai terhadap sisi persaudaraan se-Islam ini. Dari bahasa Al-Quran dua-duanya muncul, ada bahasa persaudaraan seiman atau ukhuwah imaniyah, dan itu juga diterangkan dalam surah Al-Hujurat. Kemudian ada persaudaraan seagama atau se-Islam, itu kita dapati dalam surah At-Taubah. Maka Bapak dan Ibu, satu hal pertama yang kita jadi catatan bersama tentang kondisi Palestina hari ini adalah sebagian orang ditipu oleh media, dan kadang karena sudah ditipu oleh media ini sampai gurunya pun tertipu dan menyampaikan tipuan ini kepada murid-muridnya. Di antara tipuan yang klasik adalah supaya muslim tidak peduli dengan perjuangan muslim Palestina. Sebagian orang ditipu menganggap Palestina itu Islamnya aliran sesat Syiah. Apa buktinya? Hamas secara media atau menurut media selalu didukung oleh Hizbullah Libanon yang berdasarkan Syiah, sehingga disamakanlah Hamas atau Muslim Palestina secara umum juga Syiah seperti Hizbullah yang di Libanon. Sehingga karena menganggap Syiah aliran sesat, sehingga banyak orang tidak peduli dengan kondisi Muslim Palestina. Nah, kalau kita mengikuti berita secara objektif dengan perbandingan-perbandingan, justru para wartawan, para relawan yang pernah ke Gaza secara khusus, termasuk media hari ini mengabarkan itu, bagaimana Muslim Indonesia, para medis dari organisasi MERC itu, MERS, menggambarkan sikap Muslim Gaza terhadap saudara sesama Muslim. Nah, Syiah justru kita dapatkan informasi berlawanan dengan itu. Mereka sangat memusuhi orang yang berbeda dengan mereka ketika mereka berpuasa. Sampai di Iran kita dengar informasi Syiah membolehkan memperkosa wanita non Syiah supaya dia masuk neraka. Itu cara berpikirnya bagaimana? Ini yang kita dapati di media. Justru informasi media hari ini mengabarkan kepada kita bagaimana tawanan Israel yang tertangkap oleh Hamas diperlakukan secara manusiawi. Nah, akhlak mulia ini hanya dimiliki oleh orang yang lurus berla ilaha illallah. Jadi Bapak dan Ibu, jangan ditipu oleh media sampai kita tidak peduli dengan kondisi muslim yang sebenarnya bahkan sebagian besar dari mereka mungkin jauh lebih baik dibanding kita. Kenapa demikian? Karena akhlak-akhlak mulia yang sudah mereka cerminkan tadi, itu hal pertama. Jadi sekali lagi, mari kita lihat persamaan la ilaha illallah yang menyatukan kita dengan mereka. Maka di situ ada tuntutan persaudaraan. Tuntutan persaudaraan ini berlanjut, tidak bisa sempurna iman kita sampai kita menginginkan kebaikan seperti untuk diri kita, begitu pula untuk saudara kita. Bahasa Nabi sangat jelas seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebagian orang salah menerjemahkan teks ini.
Sehingga diterjemahkan, tidak beriman seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Tidak, hadis tidak mengatakan demikian. Kata yuhibbu li nafsihi, mencintai untuk dirinya. Saya ulang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Itu baru iman. Bagaimana gambarannya? Kita cinta, kita senang hidup merdeka, maka kita juga cinta menginginkan saudara kita merdeka. Kita merasakan enaknya lapar bisa ditutup dengan makanan, maka kita juga menginginkan senang saudara kita tertutup rasa laparnya. Kita ingin ketika luka berdarah Allah sembuhkan, maka kita juga mendukung bagaimana saudara kita di sana yang berdarah-darah juga Allah sembuhkan lukanya. Ini tuntutan iman. Maka melengkapi informasi media dalam banyak kajian, saya mungkin nanti ke Ustaz Ridho menyarankan bisa jadi video ini tidak usah diupload ke YouTube, karena saya takut bakal dihapus, karena YouTube itu kan juga punya Yahudi. Ustaz Adi Hidayat sudah pernah diblokir video-videonya ketika dia menyatakan dukungan kepada Palestina. Diupload juga tidak ada masalah, diblokir kan itu duniawi saja. Nah jamaah semua, hal-hal dukungan kita terhadap saudara membuktikan sisi persaudaraan itu sendiri. Kalau kita sudah abai, maka sisi persaudaraan yang ditegaskan oleh Nabi SAW itu sudah menyusut dan bahkan mungkin terkikis habis. Nah hari ini media menyampaikan kepada kita, ini pertalian Yahudi internasional berpusat dengan Zionis, organisasi Zionis di Israel, disokong oleh Yahudi Amerika termasuk Yahudi Prancis. Dan media juga mengangkat informasi kepada kita bagaimana jahatnya pemerintahan Prancis bukan lagi terhadap Muslim, tapi terhadap imamnya kaum muslimin Muhammad SAW. Dan ini sudah berulang berkian kali. Dulu bebas karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW beredar. Hari ini kabarnya di Prancis justru gedung pemerintahannya dibikinkan karikatur itu patungnya menghina Nabi Muhammad SAW. Maka media menyampaikan kepada kita, Aqua yang memang milik Yahudi, dulu Yahudi Amerika di bawah Golden Mississippi, kemudian dibeli oleh Danone, Yahudi Prancis. Maka sebegini mereka terhadap Nabi kita menghina, bukti iman kita di mana mencintai Nabi. Kalau kita masih minum Aqua, maka di bahasan ini, kalau dulu ulama memfatwakan wajib memboikot Yahudi karena dana perang mereka membantai muslim di Palestina itu dari perusahaan internasional ini yang mereka store, maka hari ini bertambah kewajiban kita karena mereka menghina yang mulia Muhammad SAW. Masihkah kita akan meminum? Masihkah kita akan masih mengasih untung kepada mereka ini? Maka memang saya mengulang bahasa yang saya dapat di media. Kalau memang kamu cinta Nabimu, buktikan dengan tidak lagi minum Aqua. Nah, tapi disinilah kita sangat meragukan, tapi kita optimis kepada Allah Ta'ala. Karena banyaknya muslimin tidak lagi belajarnya lurus, informasi-informasi racun lebih banyak masuk dibanding kebenaran dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga berbagai syubhat timbul. Ustaz, itu kanlah jadi perusahaan lokal, ainya saja ai kayu areo diateh tuh. Perusahaan tuh karyawannya orang awak, orang Islam. Kalau boikot nak balik Ustaz tuh karena pecat mereka, mereka akan makan. Kewajiban kitakah memikirkan makan orang lain? Bukankah Allah sudah menjamin rezeki setiap hambanya? Bukankah kita yang memilih kerja di mana? Bukankah kita yang memilih mau beli apa? Dan itu akan dihisab nanti di hari akhirat. Allah sudah menentukan rezeki kita. Ada yang dijatahkan rezeki halal dan thayyiban, ada yang mungkin rezekinya rezeki haram, dan celakalah dia dengan itu. Maka kita yang memilih jamaah, bagaimana kita menempuh jalan ini mencari ridha Allah Ta'ala. Dan soal syubhat tadi sebenarnya
kondisi Mesir waktu zaman saya kuliah sudah menjawab itu. Ketika kita memboikot produk Yahudi, perusahaannya bangkrut mudah kok. Bagaimana mudahnya? Ketika perusahaan Yahudi ini bangkrut, dibeli oleh Muslim lokal. Mesir sudah membuktikan itu. Saya sudah ulang cerita ini. Supermarket Sainsbury yang punya Yahudi. Salah satunya saya hampir tiap hari lewat depannya dulu karena saya tinggal dekat sana. Ketika diboikot oleh Muslim Mesir, bangkrut, benar-benar bangkrut. Kemudian mereka ganti nama jadi Diwan. Tidak juga dibeli. Akhirnya sampai bangunannya pun dijual kepada Rajabson, supermarket milik Muslim Mesir. Maka kan tinggal gampang saja, karyawan tinggal pindah kerja masih dengan perusahaan yang sama, tempat kerja yang sama, tapi pemiliknya sudah Muslim. Bukankah lebih baik kita menjadi anak buah dari orang yang berla ilaha illallah? Bukankah lebih baik, dan ini ungkapan salafus soleh, lebih baik kita menjadi budak dari seorang yang beriman daripada menjadi sekutu dengan orang kafir. Kan logika sekutu setara. Maka jamaah semua, ini kita catatkan penting. Terakhir, dengan waktu terbatas ini, kita tetap optimis soal masa depan. Masih banyak sebenarnya syubhat yang beredar di sini. Satunya yang belum sempat mungkin kita garis bawahi saya sampaikan ya. Sebagian orang ditipu dengan logika kalau merdeka Palestina kiamat hari. Jadinya takut kiamat capek anyo. Ya jadilah padialah Palestina itu terjajah taruh supaya terundur kiamat. Itu logika berpikirnya dari mana? Kita ini berkait dengan hukum Allah Ta'ala, bahwasanya ada tuntutan persaudaraan, ada kewajiban menegakkan agama Allah Ta'ala ini. Itu kewajiban kita. Jangan pikirkan kapan kiamat. Karena dalam bahasa hadis Nabi SAW yang kita dapati, kiamat akan diundur 40 tahun lagi selama masih ada orang berla ilaha illallah. Apa maknanya? Orang yang memiliki la ilaha illallah tidak akan berjumpa dengan kiamat, karena kiamat itu adalah azab siksaan bagi orang-orang kafir. Yang berla ilaha illallah akan dimatikan sebelum kiamat. Maka jangan pikirkan soal bagaimana kiamat. Yang kita ngerikan adalah tanda-tanda fitnah-fitnah ujian besar sebelum kiamat itu sendiri. Jamaah semua, sebenarnya saya sangat mendorong kita untuk kunut nazilah di fardu 5 waktu. Karena dulu musibahnya belum separah ini, kita dulu kunut nazilah. Tapi tentu ini keputusan imam masjid, pengurus bagi masjid kita. Kalau zaman dahulu pengurus tidak berani sendirian kalau tidak masjid lain melakukan. Sebenarnya dari dulu Jabar Rahmah banyak menjadi pelopor kebaikan. Kenapa harus menunggu orang lain untuk kita melakukan kebaikan? Kita doakan dalam fardu 5 waktu kita. Kita tidak bahas Allah kabulkan langsung atau tidak, tapi ini bukti kepedulian kita. Ini ibadah kita bertambah dengan penderitaan saudara kita muslim dengan kunut nazilah salat fardu 5 waktu. Setidaknya silahkan kita berdoa dengan bahasa kita juga boleh. Ya Allah, turunkan pertolonganmu kepada muslim Palestina. Ya Allah, kalahkan Zionis Yahudi Israel, keluarkan mereka dari tanah sucimu. Ini mungkin jadi doa yang semestinya harian kita pakai. Termasuk juga doa kaum muslimin di perang Uhud. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Terima kasih. Dengan terbatasnya waktu kita potong. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.